Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bernapas kembali setelah kita mati sementara. Salawat dan salam tidak lupa pula selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan banyaknya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Langsung saja pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan program Visa, program fikih dan bahasa dari Ma'had Ali Darun Nuhat, yang mana kita sekarang sudah lanjut ke pembahasan hadis yang ke-13. Insya Allah akan langsung kita bacakan hadis yang ke-13 pada kesempatan pagi hari ini. Wa an Abi Waqidin Al-Laisi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Yang artinya dari Abi Waqid Al-Lais radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dipotong dari hewan, yang mana hewan itu dalam keadaan hidup, bagian hewan yang dipotong ketika hewan itu dalam keadaan hidup, maka bagian yang dipotong itu adalah bangkai. Kemudian kita menuju makna ijmalinya. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, ia mendapati masyarakat setempat pada saat itu kebiasaannya adalah memotong buntut atau ekor dari kambing dan suka memotong punuk unta yang masih hidup. Kenapa mereka memotong bagian hewan tadi itu? Mereka ingin memanfaatkan minyaknya untuk dimakan dan memanfaatkan lemaknya sebagai bahan bakar atau pelita. Kemudian ketika Rasulullah melihat kebiasaan masyarakat tersebut, kemudian Nabi mengabarkan kepada mereka bahwasannya setiap yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka hukumnya adalah bangkai. Tidak halal untuk memakannya dan tidak halal juga untuk memanfaatkannya, apalagi menjualnya. Kenapa Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut? Karena itu bentuk penyiksaan terhadap hewan yang masih hidup tadi. Padahal syariat Islam memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada manusia dan hewan. Itu makna ijmalinya. Kemudian kita menuju fikih hadis. Apa saja hukum fikih yang terdapat di dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi? Yang pertama adalah larangan menyiksa hewan dengan memotong sebagian tubuhnya, yang mana hewan tadi masih hidup. Itu hukum yang pertama. Kemudian menjelaskan hukum apa yang dipotong dari hewan yang masih hidup, bahwasanya bagian yang dipotong itu haram untuk memakannya dan memanfaatkannya. Itu dua hukum fikih yang ada di dalam hadis yang sudah kita bacakan. Kemudian kita akan membahas dari segi bahasa yang ada di lafadz hadis. Tadi kita sudah membacakan bahwasanya
ada lafaz yang di dalam hadis itu wa an Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu an. Kemudian kita akan membahas kata abi yang ada di lafaz. Bahwasanya kata abi itu adalah kunyah. Kunyah itu termasuk dari 6 pembagian dari isim ma'rifat, yaitu isim alam. Kemudian alam itu terbagi ada 2 ya. Yang pertama ada syakhsi dan jinsi. Lalu pembagian yang kedua itu ada kunyah, ada laqab dan asma. Yang kita bahas di sini adalah kunyah. Apa sih yang disebut dengan kunyah? Di dalam Nazm Imriti disebutkan fama ata minhu bi ummin wa abin au abin fa kunyah. Isim yang didahului oleh lafaz abi dan ummi itu dinamakan kunyah. Lalu bagaimana penggunaan kunyah itu? Kita akan memberikan contoh dengan kalimat Aisyatu ummul mukminin. Maka lafaz di dalam kalimat Aisyatu ummul mukminin, maka lafaz ummu itulah kunyah. Itulah kunyah. Lalu bagaimana? Lalu di i'rabi apa kunyah ini? Kunyah itu di i'rabi mengikuti mubdal minhunya. Di dalam contoh yang kita setelah sebutkan tadi di dalam Aisyatu ummul mukminin, maka ummu sebagai kunyahnya di situ di i'rabi sebagai rafa karena mengikuti mubdal minhunya yaitu Aisyah. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang bahasanya. Setelah kita bacakan juga hukum fikihnya yang terdapat di dalam hadis yang sudah kita bahas tadi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.